waktu itu mas, itu emang awal-awalnya akhir kepengurusan OSIM tahun lalu. Jadi malam itu emang banyak nih mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas As'ad Channel, channel ekspresi guru dan santri. Saya Fikri Ardiansyah selaku host pada kali ini dan pada segmen kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua OSIS Mas As'ad. Ketua OSIS Mas As'ad. Selamat ya Mas atas jabatannya ya. Terima kasih mas. Terima kasih juga nih buat teman-teman yang sudah milih saya menjabat sebagai Ketua OSIM pada tahun ini. Semoga apa yang kalian ekspektasikan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Mas, bisa nggak sih Mas perkenalkan diri Mas kepada sohib-sohib As'ad sekalian? Mungkin udah pada kepo kan sama Mas. Bisa aja mas nih. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Saya tinggal di Sungai Bahar, Muara Jambi mas. Oh, Sungai Bahar di mananya Mas? Sungai Bahar lebih tepatnya di Unit 1 Desa Megasari Makmur, Jalur 2B. Orang Sungai Bahar nih bos, senggol dong. Orang Sungai Bahar ya. Bisa nggak Mas ceritain sebelum masuk Mas As'ad ini sudah menempuh jenjang sekolah mana aja nih Mas? Dari jenjang mana nih mas? TK kalau bisa gitu. Jadi jenjang pendidikan saya dari TK. TK nih mas, TK nih di TK namanya TK Al-Ikhlas. Di Sungai Bahar juga mas. Al-Ikhlas. Dekat juga dengan rumah saya. Terus SD-nya itu SD 153. Desa Megasari Makmur juga dekat rumah saya. Dekat Mas. Ya. Lalu SMP-nya Mas? SMP Negeri 12 Muara Jambi. SMPN 12 Muara Jambi ya guys. Dekat juga tuh Mas. Dekat mas. Jadi ini kayak mana? TK, SD sama SMP ini berderet satu jalan gitu mas. Berderet. Dekat sama-sama dekat. Jadi TK, SD, SMP. Iya. Baru Mas As'ad jauh ya Mas. Merantau. Jauh merantau Mas dari. Iya. Nah, dari sini ke Sungai Bahar itu berapa jam kira-kira Mas? Kalau dari kota Jambi ini ke Sungai Bahar kira-kira 1,5 jam mas. Tapi kalau naik motor mas. Kalau naik mobil sekitar 2 jaman. 2 jaman, oi. Itu kondisi jalannya gimana Mas? Sebenarnya sih Sungai Bahar ini jalannya bagus mas, tapi nggak semuanya bagus. Masih ada yang buruk-buruk lah masih. Oh, paham lah mas ya. soalnya kemarin itu saya ada pernah ke Bahar itu. Iya, Mas. Sebelum nyampe Baharnya tapi masih Penyerokan. Itu jalannya tuh gimana ya? Bagus, jelek gitu Mas. Penyerokan ya masih jauh mas dari Sungai Bahar. Masih jauh. Berapa menit lagi tuh Mas? Sekitar 30 menitan. Setengah jam Mas. Wah, masih Tapi jauh. kalau berarti. sudah Sungai Bahar sudah mulai bagus jalannya. Wah, sebelum menjadi ketua OSIM, sebelum menjabat jadi ketua OSIM di Mas As'ad ini, pernah nggak Mas dulu pas SMP atau pas SD ikut organisasi gitu Mas, kayak OSIS, Pramuka atau drum band, PMR? Pernah mas, itu di SMP. SMP tuh jadi banyak sih sebenarnya organisasi di SMP. Tapi saya lebih condong ke Pramuka sama drum band. Drum band. Justru di SMP saya nggak pernah namanya ikut OSIS, nggak kepilih. Berarti baru di sini pertama kali Mas? Iya, baru di sini. Baru first time di sini Mas ya. Tapi kalau pengalaman mengurus di SMP sudah pernah mas. Di SMP Sebagai apa ini Mas? di Pramuka sebagai ketua. Ketua Pradana. Pratama mas. Oh, Pratama ya? Jadi kalau di SMP ini kalau ketua Pramuka di SMP namanya Pratama, tapi kalau sudah SMA Madrasah Seni namanya Pradana. Pradana, berarti kalau SMP Pratama, SMA-nya itu Pradana gitu Mas ya. Iya. Gimana nih Mas ya? Coba Mas, bisa nggak sih ceritain tentang pahit manisnya gitu pas SMP dulu, pas menjadi Pratama? Pahitnya dulu apa manisnya dulu nih mas? Pahitnya dulu lah gitu. Kalau pahitnya sih, biasa sih mas. Kalau jadi ketua kayak mana ya? Kalau ada masalah di Pramuka pasti ketua yang dipanggil, pasti ketua yang disalahin. Tapi walaupun gitu, walaupun saya agak berat menjalani ketua di Pratama Pramuka di SMP itu, alhamdulillah saya bisa menjalani mas. Alhamdulillah bisa menjalani dengan baik Mas ya. Iya. Nah itu kisah manisnya Mas, gimana Mas? Kalau manisnya sih nggak banyak amat sih mas. Mungkin pengalaman senang waktu Pramuka, pengalaman kemah-kemah di Sungai Bahar lah. Oh iya. Terus
Ya tau lah kalau ketua di SMP Mas. Iya, apalagi orang ganteng gitu kan pasti populer di kalangan para siswa Aduh. SMP gitu ya. Bisa aja Mas ini. Populer gitu kan. Ya. Nah, pas di masa saat ini Mas nyangka nggak gitu bisa jadi ketua OSIM? Nggak nyangka sih Mas. Nggak nyangka ya? Awalnya sih lebih nyangka kalau saya ini bakal ngurus sampai di pramuka. Aduh. Tapi takdir. Ya, Allah berkehendak lain gitu Iya. ya. Total menjadi ketua OSIM dipilih. Nah, ini Mas. Kenapa gitu Mas bisa kayak terkandidat kayak terpilih menjadi calon ketua OSIM gitu Mas? Coba ceritain Mas, gimana tuh Mas? Jadi tuh waktu itu Mas, itu emang awal-awalnya akhir kepengurusan OSIM tahun lalu. Jadi malam itu emang banyak nih Mas berita-berita Mas dari kuping saya kayak yuk ini nih kau jadi apa nih, jadi kandidat OSIM tahun ini. Awalnya saya nggak percaya Mas, awalnya nggak percaya, masa iya sih orang kayak gini bisa jadi ketua gitu kan. Tapi emang bener Mas, jadi malam itu malam Sabtu bertepatan dengan Muhadoroh. Ya, Muhadoroh kayak penampilan ceramah gitu Mas di madrasah. Itu saya tiba-tiba dipanggil sama senior saya Mas, senior OSIM tahun lalu. Ketua OSIM tahun lalu ya? Iya. Nah, siapa namanya Mas? Namanya Al-Adlu. Abang Adlu. Oh, Abang Adlu. Ketua OSIM tahun lalu ya? Iya. Jadi beliau manggil saya, itu masih dalam acara Muhadoroh tuh Mas. Muhadoroh. Tengah-tengah Muhadoroh gitu Iya, ya? masih dalam Muhadoroh gitu. Berlangsung. Muhadoroh. Tiba-tiba saya dipanggil, Bayu, ikut saya keluar katanya. Saya diajak ke atas ke kelas atas. Saya masuk kelas saya bingung Mas. Ketar-ketir Mas. Pikiran Right. atau buat masalah gitu Iya, Mas. deg-degan. Awalnya kayak, wih jangan-jangan buat masalah nih. Tapi masalah apa gitu kan? Mikir-mikir apa lah gitu kan. Tapi setelah mendekati kelas nih, saya kaget Mas. Rupanya bukan saya aja bukan saya aja di atas kelas itu, tapi banyak orang itu. Berapa orang Mas? Ada 5 orang Mas. Lima orang? Ada 5 orang. Saya awalnya nggak nyangka juga sih kalau di atas tuh bakal dipilih jadi kandidat, nggak nyangka juga. Jadi saya suruh masuk. Terus beliau macam kayak mana ya? Kayak beliau ini kayak bersandiwara gitu Mas. Kayak ngasih surprise ke kami. Kalau kami ini awalnya kayak ngomong kayak kami ini kena masalah. Kamu nih masalah dan banyak di sini kan gitu kan. Kena prank Mas ya? Iya, kena prank. Rupanya setelah lama-lama tuh beliau apa nih? Bersandiwara. Nah, barulah beliau ngasih tahu kalau kami ini semuanya bakal menjadi kandidat OSIM tahun. Kandidat OSIM ya. Dan terpilih menjadi ketua OSIM ya Mas. Nah, jadi setelah beliau mengumumkan kami bakal jadi kandidat, beliau nyuruh kami kalau suruh buat macam mana ya, kalau buat apa? Bukan PC kayak. bukan buat kayak mana tujuan gitu Mas, tujuan kalau bagaimana kalau misalnya di antara saya 6 orang ini bakal jadi ketua. Jadi kami situ berebut pemikiran lah Mas. Iya, Mas mikir-mikir Iya. apa yang mau dilakukan kan gitu. Nah, setelah disuruh buat itu, baru kami suruh presentasikan di depan. Rame lah senior rame. Baru besok paginya kami yang dengan 5 orang tadi itu dipanggil pembina OSIM sama Saat. Jadi beliau manggil kami semua 6 orang itu termasuk saya. Terus beliau mau wawancarai kami. Wawancara ya? Ya, di kantor. Oh, Tuh awalnya tapi nggak semua tuh Mas. Cuman bersip gitu. Nah awalnya 3 orang dulu, baru yang kedua 3 orang. 3 orang gitu Mas ya? Oh iya. Itu pertanyaannya apa aja tuh Mas? Yang ditanyain sama pembina OSIM-nya tuh? Banyak Mas, pokoknya semua yang bermasalah, misalnya kayak gimana sih ini ngatasin masalah ini, ya itu tanyain juga Mas. Kayak mana nih cara buat teman-teman berikut itu. Nah, itu pokoknya itu Mas. Terus tujuan rancangan. Nah, semua tanyain. Ditanya-tanya gitu Mas ya? Ya awalnya nggak kepikiran untuk jawab sih. Jadi pas dikasih pertanyaan, saya cuma bisa jawab sekenanya. Kayak mana? Oh, langsung gitu padat dan jelas baik. Nggak ada perpanjang lebar, nggak ada. Apa emang nggak ada persiapan gitu Mas? Nggak ada Mas. Soalnya pas malamnya mau Sabtu tuh. Dan dipanggil senior, paginya langsung dipanggil pembina, langsung diwawancara. Emang cepat Mas prosesnya. Berarti emang nggak ada persiapan Nggak ada, sama sekali gitu ya? sama sekali. Nah itu pas gimana ya? Kan sudah diwawancara tuh Mas. Nah sudah diwawancara tuh
Pasti ditentuin pasang-pasangannya tuh mas. Ya, itu pagi dah. Pagi. Itu pagi. Jadi kami berenam tuh diwawancari pagi dengan beliau di kantor Alia. Kantor Alia. Jadi siangnya itu emang hari itu rencananya mau dipasang-pasang gitu mas. ya mau di kayak mana buat nomor urutnya. Nomor urut. Oh iya. Baru beliau ngasih tahu kalau nih Bayu nih pasangnya sama Mas Fikri. Mas Fikri. Fikri Nansa. Baru ada lagi namanya si Arya sama Agin, baru si Zaki sama si Raka. Terus barulah berlangsung ngambil nomor. Dari kami 3 kandidat itu ngambil nomor masing-masing. Terus saya dapat nomor urut 1. Nomor 1 menang dia. Terima kasih yang sudah memilih ya guys. Terima kasih Cik. Nah itu sudah sudah terpilih kandidatnya, nomor urutnya itu kan, nomor urut kandidatnya itu Ya, Mas. 1, 2, 3. Nah itu pasti kayak ya, kalau setiap organisasi itu kalau terpilih misalnya mau menyalon, kayak mau kampanye gitu, istilahnya kampanye. Nah, itu pas kampanye itu kapan tuh mas? Jadi setelah penyebutan nomor urut tuh Mas, seminggu kemudian baru kampanye. Jadi kami dikasih waktu seminggu untuk buat visi dan misi. Sama moto. Ya, visi, misi dan moto. Jadi visi dan misi kami ini pokoknya Secara garis besar aja, Mas. secara garis besar ini kami menekankan kedisiplinan, mau baik berpakaian, waktu dan lain sebagainya. Lalu kami bertekad juga Mas, berdua tuh kami bertekad pokoknya gimana tahu OSIM tahun saya ini berbeda dengan OSIM tahun lalu. Lebih maju daripada tahun lalu gitu mas ya. Oh iya. Tuh kampanye itu mas. Nah tuh untuk pemilihannya tuh mas, gimana tuh mas? Jadi setelah menjawab nomor tuh seminggu baru. Jadi seluruh santriwati juga dikumpuli di tengah-tengah lapangan depan kantor tuh mas. Ya. Kami disediain macam mimbar mas. Ya, jadi kami dipanggil sesuai urutan. Nomor 1, nomor 2. Ketar-ketir mas. Itu gemeter banget tuh depan para santriwati. Depan cewek ya Allah. Kan biasanya nggak pernah gitu mas. Iya. Cuma di SMP. Di SMP itu kan kayak aneh, udah biasa gitu Iya, mas. Di biasa. sini jarang Kayak ketemu di sini. cewek. Aduh. Jadi Ketar-ketir deg-degan. banget rasanya gitu. Nah itu pemilihannya mas, menang tuh mas. Menang. Menang tuh. Nah, setelah kampanye itu langsung pemilihan. Langsung pemilihan. Langsung penghitungan suara juga tuh mas. Langsung penghitungan suara juga. Itu untuk kan sudah pemilihan tuh mas. Nah itu pelantikannya kapan mas? Pelantikannya ada jarak berapa bulan ya? Nggak nyampe bulan sih mas. Pokoknya antara setelah pemilihan itu, setelah dapat siapa pemenangnya, nah itu langsung kalau nggak salah sih 2 minggu kemudian mas. 2 minggu kemudian langsung dibuat acara untuk kami pelantikan OSIM. Gitu mas ya. Nah gini mas, ini kan jadi ketua OSIM mas, pasti berat banyak ujian gitu mas ya. Banyak. Mau mengatur kawan sendiri itu paling susah mas. Iya, susah. Ngatur seangkatan gitu. Nah itu bagaimana cara mas tuh untuk kayak mana ya? Untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang menghambat terlaksananya kayak program mas gitu mas, yang kayak menghambat kayak mana ya? Menghalangi programnya OSIM gitu mas. Nah itu gimana cara mas mengatasinya mas? Apalagi untuk teman seangkatan gitu mas. Sebenarnya sih susah emang mas. Susah, Kalau ngajak teman sendiri susah. Namanya kayak mana ya? Kalau kita ajak pasti kawan. Lah biasa lah kawan ngajak biasa gitu kan. Tapi emang susah. Namanya jadi pengurusnya emang harus ngadapin masalah besar dengan kawan. Jadi saya berusaha kayak mana mas ya? Berusaha ngajak teman tuh memotivasi mereka lah. Ayolah ikut masjid, hargai gitu. Ayo kita sama-sama kita buat OSIM tahun ini maju gitu. Dan mereka juga ada biasalah mas, teman-teman kan ada yang mau ada yang enggak gitu kan. Ya. Tapi alhamdulillah selama sebulan ini mas, semua teman mau mas. Teman mau diajak baik-baik mau itu mas ya. Oh iya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Gimana tuh mas kesan-kesan mas selama perjuangan mas untuk menjadi ketua OSIM gitu mas, kesan-kesan mas gitu Selama jadi ketua OSIM nih? ya. Sebenarnya belum terlalu banyak sih mas, kan baru lantik juga nih. Iya baru lantik 2 bulan mas.
Baru 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Jadi kalau kesan selama 2 bulan menjadi ketua OSIS ini lancar-lancar aja sih Mas, nggak ada masalah. Paling masalah ya kayak acara-acara sebelum kayak kemarin tuh acara apa namanya? Acara Apa tuh? wakafah dan apa tuh? Wakafah dan halal bihalal itu ya. Itu masih pertama kali masih kacau sana balau. sini gitu, masih kan repot, masih ingat acara itu. Tapi semoga setelah acara itu insya Allah terbiasa lah Mas dengan acara selanjutnya. Ini kan acara selanjutnya besoknya apa nih? Besar besok nih Mas. Ya, besar acara. Udah lah pokoknya ya. Ya, kok itu. Tunggu aja konten-kontennya kan. Besar nih besok nih. Nah, itu kesan Mas itu kan masih belum ada, berarti masih dikit itu Mas kesannya. Nah, coba Mas apa namanya itu? Kasih pesan apa kayak kasih pesan gitu Mas kepada sahib-sahib As'ad gitu, kayak motivasi supaya apa gitu Mas. Nah, kasih pesan. Buat teman-teman nonton, jangan patah semangat dalam belajar, tetap semangat, raih cita-cita kalian dan buat orang tua kalian bangga. Ubah sikapmu demi masa depanmu. Jadi selama menjabat semoga aja selama Mas menjabat menjadi ketua OSIM ini masa berjalan lancar, kawan-kawan mau ikut, diberi kemudahan dari Allah gitu Mas ya. Ya semoga aja gitu Mas, lancar lah gitu Mas urusan Mas menjadi ketua OSIM. Amin. Dan semoga OSIM pada tahun ini lebih maju, lebih baik gitu Mas daripada tahun kemarin. Amin, Mas. Amin Mas ya. Amin. Mohon doanya juga untuk kalian semua yang nonton. Doain kami di sini. Mohon doanya untuk para sahib-sahib As'ad gitu supaya OSIM di masa saat ini bisa maju gitu. Jadi OSIM bergerak, nah insya Allah masa saat itu maju. Insya Allah aliannya juga kan ya, untuk santri-santrinya juga maju insya Allah gitu. Doain aja. Terima kasih Mas doanya, dan juga terima kasih buat tim Mas As'ad Channel yang telah mengundang saya ke sini. Semoga Mas As'ad Channel tetap maju, amin, berkembang dan lancar. Juga saya juga mendoakan semoga tim jurnalistik As'adi tetap berjaya. Amin. Sekian segmen pada kali ini. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Saya Fikri Ardiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.